tangan kanan, ada yang fungsinya tangan kiri, ada yang fungsinya kaki kanan, ada yang fungsinya kaki kiri. Namanya aja udah beda-beda, Pak. Ada yang fungsinya kepala, di kepala pun ada yang sebagai mata, ada yang sebagai telinga, ada yang di dalam yang nggak nampak tulang, pada dia paling menentukan. Dan ini dalam setiap ormas-ormas Islam mirip seperti itu. Muhammadiyah dia menguatkan untuk Islam di bidang ini umpamanya pendidikan, sementara Tabligh menguatkan di bidang ini umpamanya di bidang dakwah, sementara yang menguatkan di bidang ini umpamanya. Ini adalah semua kerja yang saling berbagi tugas. Kita sama-sama satu tubuh. Umat Islam adalah umat satu tubuh. Jangan mau diadu domba. Tangan kanan bilang sama tangan kiri, jelek lo tangan kiri, geblokin gitu ya. Enggak, saling tolong menolong. Begitulah satu tubuh umat Islam, Pak. Jangan mau diadu domba. Wahai calon bala tentara Al-Mahdi, jangan mau diadu domba. Sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib bersaudara, wajib bersatu. Siap? Tidak ada perbedaan di antara kita, karena kiblat kita sama, nabi kita sama, kitab kita sama, sunnah Nabi Muhammad sama, maka semua kita sama. Nama berbeda nggak ada masalah. Saya saja, Pak, 9 orang kakak beradik. Nama saya Zulkifli, abang saya namanya Zainuddin, abang saya lagi namanya Zainal Alfendi, abang saya paling tua namanya Zulherman. Nama saja udah beda-beda, padahal mak bapak kami sama. Dan saya nggak menuntut abang saya harus mirip saya, bentuknya, sifatnya, nggak boleh gitu, Pak. Perbedaan itu biarlah tetap ada, tapi dia saudara saya. Ibu bapak kami kandung, sama-sama kandung, Pak. Maka ibu bapak umat Islam adalah kandung Al-Quran dan Sunnah. Ini ibu bapak kita. Rumah besar kita, inilah rumah yang kita tinggali, Islam. Maka apanya mau dipecah belah dari kita? Maaf ini, saya mengajak umat Islam untuk terus bersatu. Jangan pernah mau diadu domba dengan bahasa apapun. Yang suka mengadu domba umat Islam adalah Syiah. Syiah lah yang hobi memecah belah umat Islam dengan nama ini, nama pemberian itu, ini segala macamnya. Jangan kaum muslimin. Baik, semoga suntikan yang saya sampaikan ini menyentakkan kesadaran kita bahwa memang selama ini kita sudah ke bawah sedikit banyaknya oleh arus permusuhan dan perpecahan sesama kita, betul tidak? Maka jangan lagi dibiarkan itu terwujud. Lanjut kepada Al-Mahdi. Sampai di mana kita tadi? Salju udah turun di Arab. Salju udah turun di Arab. Kenapa bisa? 2014, sejak 2014 bumi kita ini mengalami pergeseran. Ini kan kutub utara, ini kutub selatan. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Ini garisnya, dan ini garis atmosfer. Ya, baik Bapak Ibu. Kutub utara di situ ada gunung es abadi. Di sini ada gunung es abadi. Dan dia selalu berputar di garis khatulistiwa. Ya, berputar mengelilingi matahari. Baik kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang ada pergeseran poros bumi, di mana bumi yang sini kutub utara, kutub selatan sedang bergerak menuju kemari. Begitu, Pak. Otomatis garis khatulistiwa juga mengalami perubahan. Ya. Arab yang letaknya di sini, jadi kalau kita buat ini, ketika dia bergerak kemari, maka otomatis garis ini akan mengalami perubahan juga. Arab lama kelamaan akan sejajar dengan garis kutub utara dan kutub selatan, maka posisinya juga mendekati kepada posisi di mana dia mengalami masa-masa dingin dan salju mulai menyelimuti Arab. Ini sesuatu fenomena yang sangat bisa diterima oleh akal. Dan otomatis bagian gunung es yang di sini akan lebih sering disirami oleh matahari, ya kan? Lebih sering disiram oleh matahari. Otomatis sini mulai meleleh, maka permukaan air laut terus naik, Pak. Dari sejak 2014 naik setengah meter, naik terus naik dan naik. Diperkirakan naik nanti 2016 naik 75 cm, hampir 1 meter, dan 2017 naik terus. Jadi karena dia makin sering disirami oleh cahaya matahari. Sementara yang daerah sini ini mulai beres, mengalami pembekuan seperti yang sekarang ini Bapak saksikan di Arab. Subhanallah kaum muslimin. Otomatis Rasulullah mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak terjadi penenggelaman negeri-negeri. Oke. Ibarat Allah yang kami muliakan. Ini ciri kemunculan Al-Mahdi. Terus apa lagi? Terus berikut ini. Rasulullah SAW mengatakan akan wafat seorang khalifah.
yang memimpin Mekah dan Madinah. Kematian raja ini, khalifah ini, ada 3 orang putra mahkota yang setelahnya akan saling menjatuhkan. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk menjatuhkan untuk menguasai Mekah dan Madinah, siapakah di antara mereka yang nanti benar-benar akan memimpin Mekah dan Madinah? Tidak seorang pun di antara mereka yang betul-betul menjadi pemimpin buat Mekah dan Madinah, karena Mekah dengan Madinah akan kembali jatuh ke tangan keturunan kandungku Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wafatnya seorang raja penguasa Mekah Madinah. Raja Abdullah meninggal dunia di bulan Januari tahun 2015. Tanggal 23 Januari Pangeran Salman dibaiat untuk menjadi raja selanjutnya. Mari saya perlihatkan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya ada konspirasi yang sangat serius untuk menggagalkan agar bukan Salman yang naik. Salman termasuk salah satu putra mahkota yang paling dibenci oleh keluarga kerajaan Arab Saudi. Ini perlu Bapak ketahui. Beliau paling tidak disukai, Pak, Pangeran Salman atau Raja Salman sekarang, oleh seluruh putra mahkota yang lain. Beliau tidak disukai. Kenapa? Karena beliau mempunyai prinsip yang beda dengan sesaudaranya. Beliau sejak dari kecil adalah anak santri, tumbuh dari keluarga yang gila ilmu, rajin berguru dengan para ulama, dan hafiz Al-Quran 30 juz. Raja Salman ini alergi dan benci dengan macam-macam maksiat, walaupun fulusnya melimpah ruah, tapi dia sangat anti dan alergi dengan maksiat. Pernah heboh bagaimana saudara punya putra mahkota yang lain berdarah, Pak, hidungnya, karena ditampar oleh Salman, ketahuan sedang nyekek botol di depannya. Nyekek botol maksudnya ada tuak di dalamnya. Dan dia sangat menjaga sholat berjamaah 5 waktu. Sebuah prinsip dari seorang kaya pembesar putra mahkota Arab Saudi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan saudara yang lain. Maka dunia Arab, apalagi Amerika, tahu persis ini kalau Salman yang naik, banyak kepentingan Barat Amerika yang tidak tersalurkan lagi kalau Salman yang naik. Ada konspirasi kaum munafikin di Timur Tengah agar Salman gagal menjadi menjadi raja setelah Raja Abdullah. Mari saya Raja Abdul Aziz bin Saud, pendiri Arab Saudi modern, mengatakan, dan ini menjadi peraturan suci di kerajaan Arab Saudi, ya, tidak boleh menjabat menjadi raja di Arab Saudi level para cucu selama putra mahkota ini masih hidup. Selama putra mahkota masih hidup, tidak boleh yang menjadi raja level cucu. Habiskan ini dulu. Kalau ini meninggal, digantikan oleh ini. Ini meninggal, digantikan oleh ini. Pas Faisal yang naik, ketika Raja Faisal naik, dia memiliki karakter yang menakutkan dan membahayakan kepentingan Barat. Di masa Raja Faisal lah Amerika diembargo 1 bulan lamanya, sehingga hampir saja mati itu negara Amerika Serikat. Kemudian Raja Faisal, masih ada di YouTube, dalam pidatonya bersumpah akan memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Dianggap Pangeran Faisal atau Raja Faisal ini berbahaya. Lalu akhirnya dia mati dibunuh oleh ponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Washington. Ditembak dari jarak dekat, Pak, hanya 3 meter jaraknya, oleh ponakan kandungnya. Jeder, ya, meninggal dunia. Kemudian Pangeran Faisal digantikan oleh Pangeran Khalid. Pangeran Khalid meninggal, digantikan oleh Raja Fahad, Pangeran Fahad. Fahad kaum muslimin meninggal dunia, digantikan oleh Abdullah. Digantikan oleh Raja Abdullah. Saat Raja Abdullah naik, wahai hamba-hamba Allah, dari tahun 2005 Raja Abdullah naik, kepemimpinan Arab Saudi